Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya mengenai bak sedimentasi atau bak pengendap. Jadi prosesnya sudah diketahui, bak pengendap seperti ini, ada 4 zona di dalam bak pengendap itu. Yang pertama zona inlet. Zona inlet ini adalah zona masuknya air antara dari pengolahan sebelumnya ke bak pengendap ini, dan diusahakan di zona inlet ini tidak boleh ada turbulensi yang terlalu besar. Agar apa? Agar di zona pengendapan di D ini banyak partikel yang mengendap itu lebih banyak ya. Yang B ini adalah zona outlet. Zona outlet pun sama, alirannya zona peralihan ya antara sebelum dia ke effluent. Jadi di zona outlet ini alirannya harus lebih halus lagi, tidak boleh ada turbulensi seperti misalkan kalau di grid chamber kan dia pakai aerasi sehingga nanti pasirnya mengendap. Kalau di bak pengendap ini tidak memerlukan bantuan diffuser ya, karena memang sengaja alirannya dibuat aliran yang laminer. Biasanya di zona outlet ini dia ditambahkan weir atau limpahan. Yang C ini adalah zona pengendapannya. Jadi partikel-partikel yang mengendap di zona D ini dia akan mengendap terkumpul di C ini tadi, di ruang lumpur ya. Ruang lumpur ini nanti yang akan selanjutnya ke proses pengolahan lumpur. D ini adalah zona pengendapan. Jadi ketika air limbah masuk dari sini, ketika dia alirannya laminer, dia akan perlahan-lahan akan mengendap ya, akan membentuk garis miring ini. Jadi aliran air limbah ke sana, yang ini adalah kecepatan mengendap partikelnya, sehingga nanti partikelnya akan mengendap ke sini. Dari sini akan didorong ke ruang lumpur tadi. Zona pengendapan sendiri ada yang bentuknya rektanguler atau yang bentuknya sirkular. Sirkular itu biasanya kita bilangnya clarifier ya. Ini rumus-rumusnya, kriteria desainnya. Ini kriteria desain yang bentuknya kotak atau persegi panjang. Ini yang bentuknya lingkaran. Ya. Ini seperti ini. Ini yang sirkular. Ini macam-macamnya ya, rektanguler ya. Ini tampak atas, ini tampak atas, ya. Dan ini tampak sampingnya, tampak samping. Ketika mendesain kita rata-rata tidak hanya satu ya, karena biasanya kalau ketika kita bangun suatu bangunan itu biasanya ada dua sekaligus. Karena apa? Ketika satunya misalkan lagi maintenance, maka satunya yang digunakan. Karena IPAL itu harus bekerja selama 24 jam, dia tidak boleh mati kecuali kondisi-kondisi tertentu yang darurat. Ketika dia dipaksakan harus mati, itu artinya kan air limbah tidak diolah kemana aja, sehingga kan akan membusuk, malah akan menambah pencemaran. Ini tampak samping sini ya. Yang sirkular ini tampak sampingnya seperti ini. Bangunannya yang di bawah ini untuk membersihkan lumpurnya, agar lumpurnya semuanya nanti berkumpul di sini. Nah, air masuknya itu lewat sini, kemudian akan memancar. Air masuk lewat sini, akan memancar ke sini, mancar lebih halus, kemudian air akan mengendap tadi, air effluentnya, ini weir ya, ini weir, nanti effluentnya akan melimpah ke sini, nah nanti akan dikeluarkan lewat pipa ini effluent ya. Nah, yang saya maksud weir ini seperti ini. Ini weir ya, weir atau limpahan. Ini weirnya namanya V-notch. Bentuknya huruf V. Ada yang U.
macam-macam ya. Ini juga namanya weir yang seperti ini, yang di tengah-tengah ini. Ini namanya weir atau limpahan. Jadi air ketika akan keluar dia laminer sampai ke sini jatuh secara perlahan-lahan. Itu tujuannya. Kenapa harus ada weir biasanya di grill chamber atau di bak pengendap. Ini tadi kalau untuk scraper untuk pembersihan lumpurnya. Ini lagi maintenance. Ini yang untuk circular, maintenance-nya seperti ini yang di bawah. Ini penampakan yang circular ya dari atas. Nah, weir itu tadi yang kalau terendam semua tampak seperti ini ya dari atas ya. Yang panjang ini. Ya. Ini tadi inletnya keluar, inlet dari pengolahan sebelumnya akan masuk ke tengah ini, keluar ke sini kayak terjun di sini. Makanya diusahakan yang laminer itu nanti di sekitar sini kan ya. Agar nanti di sini airnya benar-benar hampir seperti tidak ada aliran ya, tapi sebenarnya dia bergerak. Ini cara perhitungannya. Ini contohnya jika ada saluran pembawa. Saluran pembawa itu tujuannya agar aliran dari sebelumnya itu masih ada space untuk sebelum masuk ke aliran yang laminar. Saluran pembawanya tuh hanya sebesar ini. Nanti biasanya ada perforated baffle atau perforated ini namanya apa, dinding berlubang ya. Dinding berlubang kalau yang bentuknya rektangular. Ini harus ada kontrol NRE sama NFR untuk memastikan bahwa aliran tersebut laminer. Perforated wall ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi air dari inlet masuk ke saluran pembawa tadi. Saluran pembawa yang ukurannya sebesar ini. Saluran pembawa yang berukuran sebesar ini. Nanti di yang garis ini, itu dindingnya kita buat dia perforated wall atau yang berlubang-lubang. Agar nanti ketika masuk ke zona sedimentasi atau zona pengendapan, dia udah lebih pelan ya airnya daripada satu yang sini. Seperti ini. Ya, dia akan keluarnya pelan-pelan. Ini penggerusan. Ini kontrol kecepatan penggerusan. Kecepatan penggerusan yang dimaksudkan jangan sampai nanti dia partikelnya udah berhasil ngendap karena terlalu cepat sehingga yang ngendap naik lagi gitu ya, seperti itu. Agar untuk memastikan tidak terjadi penggerusan. Ini untuk menghitung ruang lumpurnya. Nah, zona outlet untuk menghitung penampang weirnya seperti apa. Kalau ini penampang weirnya biasa ya, dari zona sedimentasi air masuk ke sini akan melimpah ke saluran yang bentuknya huruf C ini tadi. Nanti akan lanjut ke pengolahan selanjutnya. Ya. Ini OFR juga ada. Oke, terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.